أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW yang terjadi pada saat pertempuran Badar atau setelahnya telah disampaikan. Di antara kejadian-kejadian tersebut ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Untuk itu saya akan menyampaikannya juga di sini. Suatu hari setelah wafatnya Ummul Mukminin, Hazrat Khadijah radhiyallahu anha, Khawlah binti Hakim, yang merupakan istri Hazrat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah Anda tidak ingin menikah?" Rasulullah SAW bertanya, "Dengan siapa?" Jawabnya, "Jika Anda berkenan, Anda bisa menikahi seorang gadis. Tetapi jika Anda berniat menikahi seorang janda, maka silakan saja." Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah gadis itu?" Beliau diberitahu bahwa itu adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an. Mendengar hal ini, beliau SAW bertanya, "Siapakah janda itu?" Ia menjawab, "Saudah binti Zam'ah. Saudah telah menerima pendakwaan Anda dan menjadi pengikut Anda." Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Khawlah, "Pergilah dan bicaralah kepada kedua keluarga mereka tentang aku." Setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW, Hazrat Khawlah pergi dan pertama-tama pergi ke rumah Hazrat Abu Bakar Siddiq untuk menyampaikan lamaran pernikahan untuk Hazrat Aisyah. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an sedang tidak ada di rumah saat itu. Namun istri beliau, Hazrat Ummu Rumman radhiyallahu anha, hadir. Hazrat Khawlah radhiyallahu anha berbicara kepadanya dan mengucapkan selamat kepadanya. Ia berkata, "Wahai Ummu Rumman, sungguh luar biasa keberkatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Anda." Ia bertanya, "Berkah apa ini?" Hazrat Khawlah berkata, "Rasulullah SAW telah mengutusku untuk menyampaikan lamaran pernikahan untuk Aisyah." Ummu Rumman menjawab, "Kalau begitu sebaiknya Anda menunggu Abu Bakar kembali." Setelah beberapa saat, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an kembali ke rumah dan Hazrat Khawlah mengatakan kepada beliau hal yang sama yang ia katakan kepada Ummu Rumman. Hazrat Abu Bakar Siddiq bertanya, "Khawlah, beritahu kami keberkatan apakah itu?" Hazrat Khawlah berkata, "Rasulullah SAW telah mengutusku untuk menyampaikan pesan lamaran pernikahan untuk Aisyah." Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar Siddiq berkata, "Apakah pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah sah?" Aisyah adalah putri dari saudara laki-lakinya. Hazrat Khawlah memikirkannya dan setelah kembali, ia menyampaikan perkataan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku adalah saudaranya dalam Islam, begitu juga sebaliknya.
Saya secara sah diperbolehkan menikahi putrinya dan tidak ada keberatan terhadap hal ini. Oleh karena itu Hazrat Khawlah radhiyallahu anha kembali dan menyampaikan hal ini kepada Hazrat Abu Bakar. Setelah itu Hazrat Abu Bakar berkata, "Tunggu," dan beliau pergi keluar rumah. Hazrat Rumman berkata, Mut'im bin Adi telah menyampaikan lamaran putranya untuk Aisyah. Demi Allah, Abu Bakar tidak pernah membuat janji yang telah ia langgar. Oleh karena itu Hazrat Abu Bakar pergi menemui Mut'im bin Adi dan istrinya. Ummu Al-Fatah juga bersamanya. Wanita itu berkata, "Wahai Ibnu Quhafah, jika kami menikahkan putra kami dengan putri Anda, maka boleh jadi Anda akan memasukkannya ke dalam agama yang Anda ikuti." Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Mut'im bin Adi, "Apakah kalian mempunyai pendapat yang sama?" Beliau bertanya pada suami dan istri. Ia menjawab, "Saya pun mengatakan hal yang sama seperti istri saya." Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an melewati Mut'im dan Allah menghapus semua kegelisahan dari hatinya sehubungan dengan janji ini ketika ia mengatakan bahwa putra mereka tidak akan menjadi seorang muslim, maka lamaran pernikahan itu pun berakhir dan kegelisahannya pun hilang. Mereka sudah membuat kesepakatan untuk menyampaikan lamaran yang sedang mereka pertimbangkan, namun urusan itu sudah selesai. Beliau kemudian berkata kepada Hazrat Khawlah, "Sampaikan pesan persetujuan saya kepada Rasulullah SAW." Hazrat Khawlah kemudian mengirimkan pesan kepada beliau SAW dan Rasulullah SAW menikahi Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa ini telah dicatat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa setelah pernikahan mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu telah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi 2 kali sebelum menikahimu. Saya melihat seorang bidadari sedang menggendongmu dengan sehelai sutra." Dalam riwayat lain disebutkan, malaikat berkata, "Ini pasanganmu yang salehah." Saya bertanya kepadanya, "Lepaskan kain itu." Ia melepaskannya dan saya melihat bahwa itu adalah kamu. Saya berpikir bahwa jika ini dari Allah Ta'ala, maka dia pasti akan menggenapkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi, kamu sedang digendong dengan menggunakan sehelai kain sutra." Saya berkata kepada malaikat, "Lepaskan kain itu," dan ia pun melakukannya. Yang kulihat adalah kamu di sana. Lalu aku berkata, "Jika ini dari Allah Ta'ala, niscaya dia akan mengabulkannya." Riwayat Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Al-Istiab, sebuah kitab yang memuat peri keadaan para sahabat, terdapat riwayat Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tidak mengadakan rukhsat tanah atau upacara pelepasan untuk istri Tuhan?" Beliau SAW menikah dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, tetapi rukhsat tanahnya belum diadakan. Oleh karena itu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an bertanya, "Mengapa Tuhan belum mengadakan rukhsat tanahnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Itu disebabkan karena jumlah maharnya." Hazrat Abu Bakar memberi beliau SAW 12,5 auqiyah. 1 auqiyah adalah setara dengan 4 dirham. Lalu Rasulullah SAW mengirimkannya ke rumah kami, yaitu sebagai mahar. Terdapat beberapa pendapat di antara para sejarawan, penulis biografi dan perawi di kemudian hari sehubungan dengan usia Hazrat Aisyah radhiyallahu anha pada saat menikah, dan pihak lain terus melontarkan tuduhan mengenai hal ini. Namun pada prinsipnya, ketika Hazrat Aisyah radhiyallahu anha menikah, tidak ada hal yang tidak biasa dalam hal usia beliau yang dapat memancing orang-orang untuk melontarkan kritikan atau tuduhan. Jika seandainya yang terjadi adalah sesuatu yang tidak biasa, pastinya orang-orang munafik atau para penentang akan dengan keras melontarkan tuduhan. Namun hal demikian tidak disebutkan dalam buku manapun. Sehubungan dengan kitab-kitab yang menyebutkan usia Hazrat Aisyah radhiyallahu anha lebih rendah dibandingkan kitab-kitab biasa, berkenaan dengan itu, sang hakaman adalah hakim yang adil, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut memuat pernyataan yang tidak mendasar. Beliau alaihissalam menyatakan bahwa riwayat Hazrat Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan usia beliau radhiyallahu anha adalah 9 tahun merupakan riwayat yang tidak berdasar. Hal ini tidak terbukti dalam hadis manapun maupun dalam Al-Quran. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu an telah menulis rincian berikut sehubungan dengan rukhsat tanah Hazrat Aisyah radhiyallahu anha.
Setelah kewafatan Hazrat Khadijah, Nabi SAW menikahi Hazrat Aisyah Siddiqah. Pernikahan ini terjadi pada tanggal 10 Nabawi di bulan Syawal. Pada saat itu, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berusia 7 tahun. Namun tampaknya pertumbuhan dan perkembangannya telah matang dengan baik. Jika tidak ada alasan bagi Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha untuk mengusulkan pernikahan ini dan menganggapnya sebagai pasangan yang cocok untuk Rasulullah SAW. Bagaimanapun, Hazrat Aisyah belum sepenuhnya dewasa hingga saat itu. Oleh karena itu, meskipun pernikahannya telah dilangsungkan, prosesi rukhsah tanah, yaitu melepas mempelai wanita kepada mempelai pria, belum dilakukan. Untuk itu, menurut adat istiadat setempat, hingga saat itu Hazrat Aisyah masih tetap tinggal bersama orang tuanya. Namun pada tahun kedua Hijrah, setelah 5 tahun berlalu sejak diumumkannya pernikahan beliau, Hazrat Aisyah telah matang sepenuhnya pada usia 12 tahun. Oleh karena itu, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an sendirilah yang meminta Nabi SAW agar rukhsah tanah dilangsungkan. Atas hal ini, Nabi SAW mengatur agar mahar dibayarkan, dan pada bulan Syawal 2 Hijriah, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha melepas rumah orang tuanya lalu memasuki rumah Nabi suci SAW. Ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Namun beberapa sejarawan menyebutkan usia beliau bahkan lebih besar dari ini. Pada saat itu, ibunda Hazrat Aisyah radhiyallahu anha tinggal di pinggiran kota Madinah di sebuah tempat bernama Al-Sun. Para wanita dari kalangan Ansar berkumpul di sana dan menghiasi Hazrat Aisyah radhiyallahu anha untuk rukhsah tanahnya. Kemudian Nabi SAW pergi ke sana sendiri. Setelah itu Hazrat Aisyah melepas rumahnya dan memasuki rumah Rasulullah SAW. Sehubungan dengan keistimewaan Hazrat Aisyah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu an menulis, meskipun usia beliau masih belia, kecerdasan dan daya ingat Hazrat Aisyah radhiyallahu an benar-benar luar biasa. Dan di bawah talim dan tarbiyat Rasulullah SAW, beliau meningkat pesat secara menakjubkan. Sebenarnya inilah tujuan Rasulullah SAW membawa Hazrat Aisyah ke rumahnya pada usia yang sangat belia, sehingga beliau SAW dapat mentarbiyatinya sejak usia muda sesuai dengan kehendak beliau, dan supaya Hazrat Aisyah mendapatkan kesempatan selama mungkin untuk dapat hidup bergaul dengan beliau, sehingga beliau dapat dibentuk untuk menjadi layak untuk tugas rentan dan luar biasa yang diembankan kepada istri seorang Nabi pembawa syariat. Dengan demikian, Nabi SAW berhasil mencapai tujuan ini, dan Hazrat Aisyah mengemban tugas untuk memberikan talim dan tarbiyat bagi para wanita muslim. Dan tidak ada bandingannya dalam sejarah Islam. Adapun sebagian besar dan signifikan dari antara hadis Nabi didasarkan pada riwayat Hazrat Aisyah. Faktanya jumlah total riwayat beliau sendiri mencapai 2.210 riwayat. Tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan beliau serta pemahaman mendalam tentang agama sedemikian rupa sehingga para sahabat yang paling terkemuka menerima beliau sebagai otoritas, dan mereka biasa memperoleh banyak manfaat dari keberkatan beliau. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat bahwa setelah kewafatan Nabi SAW, para sahabat tidak dihadapkan pada suatu permasalahan ilmiah pun yang mana Hazrat Aisyah tidak mempunyai jawabannya. Ada pernyataan dari Urwah bin Zubair bahwa dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu hukum waris, dalam ilmu halal dan haram, dalam ilmu fikih, dalam syair, pengobatan, dalam ilmu periwayatan Arab, dan dalam ilmu mata rantai garis keturunan, saya belum pernah melihat ulama yang lebih hebat dari Aisyah. Dari sisi kezuhudan dan qanaah, beliau memiliki status yang begitu besar sehingga pada suatu kesempatan beliau pernah menerima sejumlah 100.000 dirham dari suatu tempat, dan sebelum matahari terbenam beliau telah selesai membagikan seluruhnya untuk sedekah. Padahal saat itu di rumah beliau sendiri tidak ada apapun untuk disantap saat makan malam. Disebabkan oleh sifat-sifat yang sangat terpuji, beliau sangat disayangi oleh Nabi. Pada suatu ketika Nabi bersabda, terdapat banyak contoh yang hebat dari kalangan laki-laki, tetapi sangat sedikit dari kalangan wanita. Kemudian Rasulullah menyebut Asiyah istri Fir'aun dan Maryam putri Imran, lalu melanjutkan dengan bersabda, Aisyah meraih keutamaan dibandingkan wanita lainnya seperti halnya sarit yang merupakan makanan terbaik di Arab. Kemudian saat para istri Nabi mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang Hazrat Aisyah, namun beliau tetap diam. Tetapi ketika istri-istri beliau SAW bersikeras, beliau lalu bersabda, apa yang harus aku lakukan terhadap keluhanmu ini? Yang ku ketahui hanyalah bahwa aku belum pernah menerima wahyu dari Tuhanku saat bersama istri yang lain, sementara aku seringkali menerima wahyu saat bersama Aisyah. Masya Allah, betapa sucinya istri yang dianugerahi keistimewaan tersebut.
Dan betapa sucinya wujud suami yang derajat cinta di dalam rumah tangganya hanyalah kemurnian dan kesucian. Disebutkan juga dalam berbagai hadis bahwa di hari-hari terakhirnya Hazrat Saudah binti Zam'ah memberikan gilirannya sendiri untuk bersama Rasulullah SAW kepada Hazrat Aisyah, dan dengan cara ini Hazrat Aisyah menerima kesempatan berlipat ganda untuk meraih manfaat dari bergaul dekat dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu, karena Rasulullah SAW secara khusus sangat peduli terhadap pendidikan dan tarbiyat Hazrat Aisyah, dan dari segi usia serta keadaan, Hazrat Aisyah pun sangat mampu untuk mendapat perhatian yang khusus, maka Nabi SAW menerima usulan Hazrat Saudah ini. Meskipun demikian, bahkan setelah ini, Rasulullah SAW terus mengunjungi Hazrat Saudah, dan seperti halnya kepada istri-istri yang lain, beliau tetap menunjukkan kasih sayang beliau terhadapnya dan terus memperhatikannya. Ada perbedaan pendapat sehubungan dengan kemampuan baca tulis Hazrat Aisyah. Namun ada satu riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa beliau memiliki sebuah naskah tertulis Al-Quran, yang dengannya beliau sendiri mendiktekan beberapa ayat suci kepada seorang muslim dari Irak. Dan hal ini setidaknya membuktikan bahwa beliau sungguh bisa baca tulis. Kemungkinan besar setelah Rustanah, beliau belajar menulis. Kendati demikian, beberapa sejarawan menyatakan bahwa beliau tidak mampu baca tulis. Setelah Rasulullah SAW wafat, Hazrat Aisyah terus hidup selama kurang lebih 48 tahun, dan beliau berjumpa sang khalik tercintanya pada tahun 58 Hijriah di bulan Ramadan. Saat itu usia beliau kira-kira 68 tahun. Peristiwa lain yang terjadi pada masa Rasulullah SAW segera setelah Perang Badar adalah tentang putri beliau Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Saat itu beliau masih berada di Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah. Menantu Rasulullah SAW, Abul As bin Rabi, ditawan oleh kaum muslim di Perang Badar. Hazrat Zainab, istrinya yang sedang berada di Mekah, pada saat itu mengirimkan kalungnya sebagai tebusan untuk suaminya, yaitu kalung yang dihadiahkan ibunya, Hazrat Khadijah radhiyallahu anha, pada saat pernikahannya. Yang membawa kalung ini adalah saudara laki-laki Abul As, Amr bin Rabi. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung itu, beliau menjadi sangat sedih dan menitikkan air mata. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Jika kalian anggap perlu, bebaskan suami Zainab dan kembalikan juga kalung ini." Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Maka dari itu Abul As dibebaskan dan kalung Hazrat Zainab juga dikembalikan kepadanya. Namun Rasulullah SAW membebaskan Abul As dengan syarat bahwa beliau, begitu ia sampai di Mekah, ia akan mengizinkan Hazrat Zainab untuk pindah ke Madinah. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa setelah dibebaskan dan ketika Abul As tiba di Mekah, Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harisah bersama seorang sahabat Ansar untuk tetap tinggal di Batni Yajaj. Batni Yajaj terletak 8 mil dari Mekah. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tetap di sana sampai Hazrat Zainab melewati mereka, dan setelah itu mereka harus menemaninya dan membawanya kepada beliau SAW. Mereka berdua pun segera berangkat. Peristiwa ini terjadi kurang lebih sebulan setelah Perang Badar. Setibanya di Mekah, Abul As memberikan izin kepada Hazrat Zainab untuk pergi menuju Rasulullah SAW. Hazrat Zainab lalu mempersiapkan perbekalannya untuk perjalanan. Hind binti Utbah datang kepadanya dan Hazrat Zainab berkata, "Saya sedang sibuk mempersiapkan bekal untuk perjalanan saya." Hind binti Utbah berkata, "Wahai putri Muhammad SAW, saya telah mendengar bahwa kamu ingin pergi menemui ayahmu." Namun Hazrat Zainab membuat alasan untuk mengalihkan pembicaraan. Namun setelah mendengarnya, ia berkata, "Wahai binti Am, jangan berlaku demikian jika kamu memerlukan bekal apapun yang dapat bermanfaat bagi perjalananmu, atau memerlukan kekayaan apapun yang akan kamu gunakan untuk menemui ayahmu, maka aku punya semua yang mungkin kamu perlukan. Jangan ragu untuk bertanya kepadaku." Para wanita tidaklah menyimpan kebencian dan kedengkian di dalam hati mereka seperti halnya pria. Hazrat Zainab berkata, "Saya berpikir bahwa ia telah mengatakan hal ini dengan tulus, namun saya takut padanya, jadi saya mengajukan alasan-alasan." Ibnu Ishaq menyatakan, Hazrat Zainab membuat persiapan untuk perjalanan.
Ketika telah menyelesaikan persiapannya, saudara laki-laki Abul As, Kinanah bin Rabi, memberinya sebuah tunggangan, lalu ia mengambil busur panah beserta tempat anak panahnya dan berangkat. Hazrat Zainab berangkat ketika hari masih siang dan saat itu duduk di tandu. Ketika orang Quraisy mengetahui hal ini, mereka berangkat mencarinya dan menemukannya di Zitawa. Zitawa adalah sebuah lembah terkenal di Mekah, sekitar setengah mil jauhnya dari Masjidil Haram. Di sana, Habbar bin Aswad Fihri bergerak pertama dan menakuti tunggangan Hazrat Zainab dengan tombaknya. Hazrat Zainab saat itu sedang mengandung dan akibatnya mengalami keguguran. Setelah itu, kakak iparnya mengeluarkan sebuah anak panah dan mengumumkan bahwa jika ada lagi orang yang berani datang, ia akan menjadi sasaran anak panahnya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Habbar memukul tunggangan itu dengan tombaknya yang mengakibatkan Hazrat Zainab terjatuh di atas batu. Dan hal ini menyebabkan beliau mengalami keguguran. Kemudian setelah melihat hal ini terjadi, orang-orang itu kembali, dan pada saat itulah Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy datang. Mereka berkata, "Anak muda, jangan menembakkan anak panah apapun sampai kamu berbicara kepada kami." Karena itu ia berhenti menembakkan anak panah. Abu Sufyan berkata, "Apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu mengambil wanita ini di siang benderang, padahal kamu sepenuhnya menyadari keadaan sulit kita dan perbuatan Muhammad SAW. Ketika kamu memperlihatkan putri Muhammad di pertengahan siang di depan semua orang, orang-orang akan berpikir bahwa kita telah dipermalukan, dan ini menjadi kelemahan dan ketidakberdayaan kita." Abu Sufyan lebih lanjut berkata, "Aku bersumpah demi hidupku, kita tidak perlu menahannya. Kita juga tidak memiliki semangat yang kuat untuk menghadapinya, namun tindakan terbaik saat ini adalah membawanya kembali. Ketika keadaan telah berubah dan situasi membaik, dan orang-orang mengetahui bahwa kita telah membawanya kembali ke Mekah, Anda dapat secara diam-diam membawanya ke ayahnya." Atas hal ini Kinanah menyetujuinya. Menurut Ibnu Ishaq, Hazrat Zainab tinggal di Mekah selama beberapa hari. Kemudian ketika orang-orang sudah berhenti membicarakan kejadian tersebut, Hazrat Zainab lalu diserahkan kepada Hazrat Zaid dan sahabatnya di malam hari. Mereka bergerak membawa Hazrat Zainab kepada Rasulullah SAW di kegelapan malam. Imam Baihaqi telah menyebutkan kejadian Hazrat Zainab yang pindah dari Mekah berdasarkan riwayat Hazrat Aisyah, yaitu Rasulullah SAW mengirim Hazrat Zaid bin Harisah ke Mekah seraya memberinya cincin beliau untuk membawa Zainab kembali bersamanya. Hazrat Zaid dengan sangat cerdik menitipkan cincin itu kepada seorang penggembala yang kemudian memberikannya kepada Hazrat Zainab. Setelah melihat cincin itu, beliau mengenalinya dan bertanya siapa yang memberikannya. Ia mengatakan bahwa seseorang memberikan itu kepadanya dan ia berada di luar Mekah. Oleh karena itu, Hazrat Zainab keluar dari Mekah pada malam hari. Lalu beliau duduk di belakangnya, dan dengan ini beliau tiba di Madinah. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara semua putrinya, Zainab memiliki kedudukan tertinggi karena telah menanggung derita demi beliau SAW. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menulis rincian kejadian ini dalam Sirat Khataman Nabiyin sebagai berikut. Sebagai pengganti harta tebusan, Rasulullah SAW menetapkan syarat kepada Abul As, yaitu ketika ia kembali ke Mekah, ia akan mengirim Hazrat Zainab ke Madinah. Dengan cara demikian, seorang mukmin terbebas dari daerah kaum kafir. Setelah beberapa waktu, Abul As pun menjadi Muslim dan pindah ke Madinah, dan dengan demikian, suami istri ini dapat bersatu kembali. Sehubungan dengan hijrahnya Hazrat Zainab, diriwayatkan bahwa ketika beliau berangkat dari Mekah untuk datang ke Madinah, ada beberapa orang Quraisy di Mekah yang berusaha mengambil kembali dengan paksa. Ketika beliau melawan, seorang laki-laki keji bernama Habbar bin Aswad dengan sangat biadab menyerang beliau dengan tombak. Rasa takut dan terkejut akibat serangan tersebut mengakibatkan beliau menderita keguguran. Kenyataannya pada saat itu beliau sangat terkejut sehingga setelah kejadian itu beliau tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Pada akhirnya dalam kondisi lemah dan sakit inilah beliau wafat di usia muda. Hanya ini yang akan saya sebutkan untuk saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan seruan untuk berdoa, yaitu berkaitan dengan kondisi dunia saat ini.
Selama beberapa hari terakhir, perang antara Hamas dan Israel tengah berlangsung yang mengakibatkan para warga di kedua belah pihak, yaitu para wanita, anak-anak, dan orang tua, telah dan sedang dibunuh tanpa pandang bulu. Sesungguhnya Islam, bahkan di masa perang pun, tidak mengizinkan pembunuhan dengan cara apapun terhadap para wanita, anak-anak, atau siapapun yang tidak ikut serta dalam perang. Ini adalah suatu hal yang Rasulullah SAW telah berikan petunjuk dengan sangat kuat. Dunia mengatakan, dan kenyataan-kenyataan juga menunjukkan bahwa Hamaslah yang telah memulai perang ini, dan mereka telah bersalah karena membunuh warga Israel tanpa pandang bulu. Terlepas dari kenyataan bahwa tentara Israel kini dan sebelumnya pun terus membunuh banyak warga Palestina yang tidak bersalah dengan cara ini juga, umat Islam tetap harus bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Israel bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh tentaranya, dan ada cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Seandainya perang memang diperlukan, maka perang dapat dilakukan hanya antar tentara, bukan dengan perempuan, anak-anak, dan orang yang tidak bersalah. Bagaimanapun tindakan Hamas adalah salah. Dampak buruknya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Hukuman atas semua yang telah terjadi atau perang seharusnya tetap terbatas pada Hamas, dan sesungguhnya inilah yang merupakan keberanian yang sejati. Namun, kini tindakan yang dilakukan pemerintah Israel juga sangat berbahaya. Situasi ini sepertinya tidak akan ada habisnya. Jumlah nyawa, wanita, dan anak-anak tak berdosa yang akan hilang sudah tak terhitung banyaknya. Pemerintah Israel mengumumkan bahwa mereka akan menghabisi Gaza sepenuhnya, dan untuk itu mereka telah menjatuhkan banyak sekali bom. Mereka telah menghancurkan kota menjadi abu. Keadaan terkini adalah mereka mengatakan bahwa lebih dari 1 juta orang harus meninggalkan Gaza, dan beberapa di antaranya memang sudah mulai meninggalkan Gaza. Syukurlah, walaupun mungkin lemah, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyuarakan pernyataannya dengan mengatakan bahwa hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang salah. Dan ini akan menimbulkan banyak kesulitan. Oleh karena itu, Israel harus mempertimbangkan kembali perintah ini. Alih-alih dengan tegas mengatakan bahwa ini salah, Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya sekedar mengajukan permintaan. Bagaimanapun juga, orang tak berdosa yang tidak ikut serta dalam perang, mereka sama sekali tidak bersalah. Jika dunia menganggap bahwa para wanita, anak-anak, dan warga negara Israel adalah tidak bersalah, maka warga negara Palestina juga sama tidak bersalah. Ajaran mereka, yaitu para ahli kitab ini juga menyatakan bahwa pertumpahan darah semacam itu tidak diperbolehkan. Jika mereka menuduh umat Islam telah salah, maka mereka sendiri harus merenungkan perilaku mereka sendiri. Bagaimanapun, kita harus banyak berdoa. Duta Besar Palestina untuk Inggris memberikan wawancara televisi di sini. Mungkin kepada BBC, dan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan, ia mengatakan bahwa Hamas adalah kelompok militan, bukan pemerintah.
dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah Palestina. Pada saat yang sama, ia mengajukan pertanyaan, dan memang demikian, bahwa jika keadilan sejati ditegakkan, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Jika kekuatan-kekuatan besar, negara-negara besar, tidak mempunyai standar ganda, maka kegelisahan dan peperangan di dunia tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, jika standar ganda ini dihilangkan, maka peperangan semacam itu akan terhapuskan. Inilah hal-hal yang telah saya nyatakan dalam kaitannya dengan ajaran Islam selama beberapa waktu. Namun ketika orang-orang setuju, mereka tidak siap untuk bertindak sesuai dengan hal tersebut. Saat ini, semua negara besar atau negara-negara barat telah mengesampingkan keadilan dan bersatu dalam mengambil tindakan keras terhadap warga Palestina. Dan ada pembicaraan mengenai pengiriman tentara dari segala arah. Foto-foto orang yang tertindas ditampilkan di sana untuk menggambarkan ketidakadilan yang dilakukan, dan berbagai laporan palsu ditampilkan di media. Suatu hari nanti akan ada berita tentang kondisi perempuan dan anak-anak Israel serta keadaan mereka yang memprihatinkan. Keesokan harinya, ternyata mereka bukan orang Israel, melainkan orang Palestina. Namun media tidak bertanggung jawab atas hal ini, dan tidak ada simpati yang diungkapkan kepada mereka. Orang-orang ini hanya mengikuti aturan, kekuatan itu benar. Mereka akan tunduk di hadapan siapapun yang mempunyai kekayaan duniawi. Berdasarkan analisa, nampaknya negara-negara besar cenderung mengobarkan api perang, bukan memadamkannya. Mereka tidak ingin mengakhiri peperangan. Setelah Perang Dunia Pertama, negara-negara besar membentuk Liga Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri perang. Namun, karena tidak memenuhi tuntutan keadilan dan berusaha mempertahankan dominasinya, maka ini pun gagal. Kemudian, Perang Dunia Kedua terjadi, dan konon lebih dari 70 juta nyawa melayang. Hal serupa kini terjadi pada PBB. Organisasi ini diciptakan untuk menegakkan keadilan di dunia, mendukung kaum tertindas, dan mencoba mengakhiri perang. Namun semua ini masih jauh dari kenyataan. Setiap orang hanya mementingkan kepentingannya masing-masing. Orang-orang awam bahkan tidak dapat memahami dampak buruk perang yang diakibatkan oleh ketidakadilan ini. Namun, semua negara besar sangat menyadari konsekuensi buruknya. Namun, meski demikian, tidak ada perhatian yang diberikan terhadap penegakan keadilan. Bahkan tidak ada seorang pun yang siap untuk memperhatikan hal ini. Dalam kondisi seperti ini, setidaknya negara-negara Muslim harus sadar. Mereka harus menghilangkan perbedaan-perbedaan mereka dan membangun persatuan. Jika Allah Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk memperbaiki hubungan mereka dengan ahli kitab, dengan berfirman, "Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum," yaitu marilah kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kamu. Dan ini mengacu pada zat Allah Ta'ala, yaitu mengapa umat Islam yang semuanya memiliki keyakinan yang sama tidak bisa mengesampingkan perbedaan dan bersatu. Mereka harus merenungkan hal ini dan membangun persatuan.
Hal ini dapat menjadi sarana untuk memberantas kekacauan di dunia. Mereka harus bersatu dan bersuara untuk pemenuhan tuntutan keadilan dan pemenuhan hak-hak kaum tertindas dimanapun mereka berada. Jika mereka bersatu, maka akan ada kekuatan di balik suara mereka. Jika tidak, pemerintahan Muslim ini akan bertanggung jawab atas hilangnya nyawa umat Muslim yang tidak bersalah. Kekuatan-kekuatan ini harus selalu mengingat bimbingan Hazrat Rasulullah SAW bahwa baik yang zalim maupun yang mazlum atau yang dizalimi harus ditolong. Poin penting ini harus dipahami. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan pemahaman kepada pemerintah Muslim serta memberikan taufik kepada mereka untuk bersatu dan menegakkan keadilan. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan pemahaman kepada kekuatan-kekuatan besar dunia sehingga alih-alih membawa dunia menuju pada kehancuran, mereka hendaknya berusaha menyelamatkan dunia dari kehancuran. Semoga tujuan mereka bukan untuk memuaskan ego mereka. Mereka harus selalu ingat bahwa ketika kehancuran datang, kekuatan mereka sendiri tidak akan aman. Bagaimanapun, yang kita miliki hanyalah senjata doa yang harus digunakan oleh setiap Ahmadi saat ini lebih dari sebelumnya. Beberapa keluarga Ahmadi juga dikepung di Gaza. Semoga Allah Ta'ala menjaga keselamatan mereka. Semoga Allah Ta'ala menjaga keselamatan semua orang yang tidak bersalah dan tertindas dimanapun mereka berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada Hamas agar mereka tidak menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kekejaman yang menimpa bangsanya sendiri dan tidak melakukan kezaliman terhadap siapapun. Jika mereka terpaksa harus berperang, maka mereka harus melakukannya sesuai dengan perintah Islam, yaitu permusuhan suatu kaum tidak seharusnya membuat kita menjauh dari tindakan yang adil. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada negara-negara besar untuk menegakkan keadilan di kedua pihak, dan dengan demikian menciptakan perdamaian. Jangan sampai mereka condong ke satu pihak dan kemudian merampas hak pihak lain. Semoga mereka tidak melakukan ketidakadilan dan kekejaman. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kesempatan untuk menyaksikan perdamaian dan keamanan di dunia. Setelah sholat Jumat, saya juga akan memimpin 2 sholat jenazah. Salah satunya adalah sholat jenazah hadir. Apakah jenazah sudah tiba? Sholat jenazah hadir ini adalah untuk Tuan Dr. Bashir Ahmad Khan. Beliau dulu tinggal di sini di Inggris di kawasan Masjid Fazal. Beliau meninggal beberapa hari yang lalu pada usia 92 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu Hazrat Mir Ahmad radhiyallahu an dan menantu Hazrat mantan Amir Jemaat Wilayah Sarhad Hazrat Qazi Muhammad Yusuf radhiyallahu an. Keduanya adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau adalah putra dari Tuan Mahmud Khawas Khan dari Peshawar. Almarhum rutin melaksanakan solat dan puasa serta memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Beliau peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan dan merupakan seorang yang tulus dan saleh. Di bawah gerakan Nusrat Jahan, beliau mewakafkan hidupnya dan juga bekerja di Rumah Sakit Ahmadiyah di Techiman, Ghana. Di sana beliau mempunyai kesempatan untuk mengabdi di sana selama beberapa tahun. Setelah kembali dari Ghana, beliau mendapat taufik untuk mendirikan kamp medis di desa-desa dekat Islamabad atau Pakistan bersama dengan dokter Ahmadi lainnya. Pada masa Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah, setelah beliau pindah ke Inggris, beliau juga rajin melaksanakan tugas mempersiapkan terjemahan dan ringkasan khutbah Jumat. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Beliau secara teratur mempelajari dan merenungkan Al-Quran dan beliau juga mengajarkan terjemahannya kepada anak-anaknya. Sewaktu kecil, pada masa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, beliau berkesempatan pergi dan tinggal di Kadian dalam waktu yang lama. Beliau telah menghafal banyak pidato-pidato Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an. Demikian pula, beliau juga menghafal banyak kutipan dan syair Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau adalah seorang musi,
Beliau meninggalkan seorang istri, seorang putra, dan 6 putri. Menantu laki-lakinya, Dr. Musallam Al-Drubi, mengatakan, beliau rutin melaksanakan sholat tahajud. Beliau adalah seorang yang suci dan beriman. Beliau adalah orang yang bertakwa dan pemberani. Dan beliau memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap jemaat dan khilafat. Saya mendapat pelajaran berharga tentang rasa cinta terhadap khalifah dari beliau. Almarhum juga sangat semangat dalam bertablik. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertablik. Tuan Musallam melanjutkan, ketika saya berada di Suriah dan Yordania, dan beliau mengunjungi saya memperhatikan bahwa beliau berteman baik dengan tetangga saya dengan sangat cepat. Selain itu, beliau juga menjalin hubungan baik dengan para petugas security dan karyawan saya, serta menyampaikan kepada mereka tentang Ahmadiyah. Istrinya Zubaidah mengatakan, pada masa Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah, beliau diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke Afrika Barat di bawah gerakan Nusrat Jahan. Dengan ketaatan penuh, beliau segera mulai bersiap. Beliau membuat persiapan begitu cepat hingga membuat saya tercengang. Putri kami saat itu berusia 2 bulan, namun beliau mengatakan bahwa kami harus segera melakukan persiapan karena ini adalah perintah imam kita. Jadi bersama keempat anak kami tiba di Rabuah, bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih rahimahullah dan menerima petunjuk dari beliau. Kemudian kami kembali ke Bannu, mengajukan cuti dan mulai berdoa. Karena pada hari-hari tersebut ada pembatasan dari pemerintah bagi dokter untuk bepergian ke luar negeri. Ini juga merupakan era Bhutto. Meskipun demikian, beliau diberikan izin dan kami berangkat. Ketika muncul kesulitan untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau selalu berdoa supaya dengan suatu dan lain cara beliau mendapatkan solusi. Kemudian Allah Ta'ala mengatasi kesulitan beliau dan beliau bisa sholat berjamaah. Istri beliau melanjutkan, ketika Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami untuk membeli mobil, beliau juga membawa teman-temannya ke masjid dan mengantar mereka pulang. Beliau sangat senang melakukan ini untuk mereka. Ketika kami diberi rumah dekat Masjid Fazal, beliau senang bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Beliau mencari setiap kesempatan untuk mengkhidmati agama. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bertablik. Beliau selalu membayar canda tepat waktu dan juga menasihati kami untuk melakukan hal yang sama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunannya, serta memberikan taufik kepada anak-anaknya untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya. Sholat jenazah lainnya yang dilakukan secara gaib adalah untuk Nyonya Wasimah Begum, istri Tuan Dr. Syafiq Segal. Tuan Syafiq Segal adalah sebelumnya Amir Jemaat Wilayah Multan. Beliau menjabat sebagai Naib Wakilut Tasnif. Beliau wafat pada usia 89 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan seorang suami dan 3 orang putra. Suaminya, Dr. Muhammad Syafiq Segal, menulis, istri saya adalah cucu Hazrat Syekh Mustaq Ahmad, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau adalah putri dari almarhum Hakim Syekh Basir Ahmad dari Lahore. Beliau juga keponakan dari Sayyidah Ummu Wasim. Beliau memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat dan selalu setia. Cucu beliau, Muhyiddin, menulis, nenek saya memiliki semangat pengorbanan yang besar. Beliau sering membaca Ruhani Khazain. Lebih lanjut mengatakan, karena kakek saya adalah seorang wakaf zindegi, saya pernah bertanya kepada nenek saya apakah beliau juga seorang wakaf. Beliau menjawab dengan mengatakan bahwa khalifah telah mengatakan bahwa istri-istri dari para wakaf zindegi juga merupakan seorang wakaf. Aisyah, menantu perempuannya, yang juga keponakannya, berkata, bibi saya sangat ramah dan disayangi oleh semua orang. Dalam janji lajnah, para lajnah berjanji untuk mengorbankan nyawa, harta, waktu, dan anak-anaknya, dan beliau sungguh adalah contoh dalam memenuhi janji tersebut.
Ia lebih lanjut berkata, setelah saya menikah, beliau memberikan banyak bimbingan kepada saya sehubungan dengan perkara-perkara tarbiyat. Beliau juga mengajari saya terjemahan Al-Quran kata demi kata. Kemudian Zakiyah, menantu sekaligus keponakannya, berkata, bibi saya membantu orang miskin dan merupakan wanita teladan. Beliau mencintai semua orang. Beliau tidak pernah menentang apapun yang dikatakan suaminya. Beliau adalah sosok yang memberikan manfaat dan selalu siap membantu orang lain. Adik beliau, Nyonya Naimah Jamil, mengatakan, beliau penuh kasih sayang seperti ibu saya. Saya menjanda pada usia 50 tahun, namun Allah Ta'ala menjadikan beliau bagaikan malaikat bagi diri saya. Beliau selalu membantu saya dalam segala hal dan membimbing saya. Beliau lebih lanjut mengatakan, beliau adalah taat dalam beribadah. Tapi beliau juga sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak hamba Allah Ta'ala. Beliau mengambil tanggung jawab untuk memastikan banyak gadis supaya menikah. Beliau tidak pernah menganggap bahkan seorang penduduk desa yang miskin lebih rendah dari diri beliau. Beliau selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membantu perekonomian setiap bawahan beliau yang membutuhkan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada beliau. Semoga Dia memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.